Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Qala Allah tabaraka fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat ini. Semoga ketika Allah sudah meringankan, ketika Allah sudah mengizinkan, dan ketika Allah sudah memudahkan langkah-langkah kita ke tempat ini, bahwasanya barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Allah mempermudah langkah kita menghadiri majelis ilmu ini, dan juga semoga Allah mempermudah kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa mencintainya walaupun kita belum pernah bertemu dengannya. Inilah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara senantiasa kita membasahi lisan kita bersalawat atasnya. Dalam hadis dikatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat atasku 10, barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Jamaah kajian Ahad pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tak terasa kita sekarang ini di ujung-ujung bulan Syaban, dan kita akan menyambut bulan Ramadan dengan suka dan ceria insyaallah. Harapannya bulan Ramadan ini tidak sebagaimana bulan Ramadan yang lalu, ya, karena roh untuk beramal itu sangat berkurang sebagaimana semestinya, ya. Tetapi tetap kita harus memperhatikan, ya, ini sebagaimana anjuran pemerintah untuk menjaga satu sama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah jami'an. Bulan Ramadan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuannya pastinya adalah agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kehidupan kita biasanya orang hidup itu ada ujian, ya, sebagaimana kalau kita, ya, sekolah pasti ada ujian, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, ya, supaya dia menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Hakikatnya dalam ujian itu, ya, tujuannya adalah ayyukum ahsanu amala, ya, ini siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, ya, ini dalam semua ujian, ya. Masyiral muslimin a'azakumullah jami'an, hidup pasti punya ujian, ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah yang paling terkenal, Masya Allah, jazakallah, surat Al-Baqarah yang paling terkenal 155. Ya, ini adalah, ada yang pertama adalah khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, ya, minas samarat, ya, anfus dan minas samarat. Jadi Allah akan menguji dengan rasa takut, kekurangan harta, ya, jiwa dan buah-buahan. Ini adalah uji-ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Tapi tujuannya adalah, ya, ini ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, ya. Maksudnya apa? Siapa yang di antara kalian yang lebih baik amalnya? Menurut tafsir yang ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad, ya, ini yang disebut dengan siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, kata beliau, yaitu yang paling ikhlas dan paling besar sesuai yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan tuntunan agama. Jadi amalan yang paling baik harus memenuhi dua syarat menurut Fudail bin Iyad. Yang pertama adalah amalan itu harus ikhlas. Yang kedua, amalan itu harus benar sesuai dengan tuntunan agama. Ya, ini menurut Fudail bin Iyad. Ya. Masyiral muslimin a'azzakumullah jami'an. Ya. Kalau kita lihat sodakoh itu bagus atau buatan Bapak Ibu? Ya, bagus, ya. Tetapi sodakoh itu menjadi tidak bagus, ya, ataupun sodakoh itu hilang, itu, ketika, ya, sodakoh itu dibicarakan, ataupun bahasa kita biasanya, kalau orang ngasih itu biasanya diapain, Pak? Ya, diungkit-ungkit, ya. Biasanya diungkit. Nah, kira-kira kalau Pak, amalan baiknya itu diungkit-ungkit itu diterima mboten, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sedekah itu bagus, tapi cara kita kurang bagus. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, ini ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti sang penerimanya. Ya. Kadang-kadang kita bersedekah, ya, pengennya sedekah ini mendatangkan pahala. Ya, mungkin ketika itu kita ikhlas, tapi nanti ada suatu saat kita ngungkit-ungkit pemberian kita. Ya, kamu kalau nggak saya bantu nggak bisa masak. Kamu kalau nggak saya bantu hutangmu nggak akan lunas. Ah, itu namanya sudah mengungkit-ungkit akan pahala dari sedekah kita. Ya. Maka syarat ayyukum ahsanu amalah, amal yang paling baik ataupun beramal yang paling baik adalah yang pertama syaratnya harus ikhlas.
Dan yang kedua harus benar sesuai dengan tuntunan agama yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Kalau kita berbicara tentang amal, ya, amal itu paling mudah dilakukan ketika bulan selain Ramadan atau bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Pak bulan Ramadan itu merasa amalan itu paling mudah, Pak? Ya, karena banyak keutamaan-keutamaan terkhusus di bulan Ramadan. Ya, biasanya kalau kita membaca Quran 1 juz ngantuk. Ya, tapi kalau bulan Ramadan sekali duduk 30 juz. Nah, gitu. Juz 30-nya gitu ya. Ya, gitu. Ini contohnya. Maka bulan Ramadan itu ya terkenal dengan amalan-amalannya. Kalau amalan-amalan bulan Ramadan sudah kita tidak usah bahas, Pak, karena jenengan semua sudah melakukan dan melakukan itu dan sudah bertahun-tahun seperti itu. Coba kita sama-sama mempersiapkan bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan Ramadan yang telah berlalu. Sebagai contoh, Pak, mungkin di pagi ini ya, karena Allah menguji kita dengan mati dan hidup hanya untuk mencari amal yang paling baik. Ya. Amal yang paling baik gak hanya baik, tetapi juga amal yang berlipat ganda pahalanya. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hadis amalan-amalan ringan tetapi berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi tadi saya sampaikan di awal, amalan itu akan diterima oleh Allah ataupun amalan itu akan menjadi baik. Ya, menurut Fudail bin Iyad, yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya. Apa itu amalan-amalan ringan yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ya, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ataupun sholat sunnah fajar ini yang paling terkenal adalah qobliyah subuh, ya, ataupun pastinya dilakukan sebelum sholat wajib, yaitu sholat subuh. Ya. Kata istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar ataupun sholat sunnah qabliyah subuh, ya, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, ya, dan seisinya. Ya, dan seisinya. Maka bagi jenengan yang tadi pagi melaksanakan qabliyah subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi orang itu kadang-kadang kebalik, Pak. Dia mencari dunia, bangun jam 2 malam, bangun jam 1 malam, ya, tetapi dia meninggalkan qabliyah subuh. Ya, ada Pak orang bangun jam 1 malam? Enten, Pak? Rame, Pak. Ya, saya dulu pas kecil, Pak, kelas 4 SD itu, pasar itu yang paling rame itu malam. Kalau di Lampung ya, kalau di sini saya belum pernah masuk pasar, Pak. Ya, gitu. Itu paling rame. Tapi kalau saya dulu, cita saya ya rame ketika pasar malam. Tujuannya nopo? Mencari keuntungan dunia. Ketika sebelum subuh tidur. Ya, sholat subuh ya sholat, tapi ya sebelum subuh tidur karena ngantuk. Yang kita cari adalah apa tadi? Dunia. Padahal barang siapa yang sholat qabliyah subuh, dia akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita jualan itu untungnya berapa sih, Pak? Apakah untung kita ya bisa membeli dunia niki? Tidak. Ya, ini amalan ringan tetapi pahalanya sangat besar. Ya, gitu. Maka kita sangat rugi, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti di bulan Ramadan qabliyah subuhnya ketinggalan. Karena apa? Habis sahur kekenyangan. Ya,
Wis tak leleh dhisik ibuke. Pak tak leleh teng sofa riyen. Kira-kira bablas mboten, Pak? Ya, sering-sering bablas angine. Ya, gitu. Udah enggak salat qabliyah subuh, juga enggak salat subuh secara berjamaah. Ya. Masyiral muslimin a'azzakumullah jami'an. Kemudian kapan waktu yang paling tepat? Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ya, anna sunnata subhi la yadkhul waqtiha illa bitulu'il fajr. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Ya. Apa itu maksudnya fajar subuh? Ya, di sini disebutkan kata Imam Nawawi rahimahullah taala wastihbab taqdimuha fil awwali tulu'il fajri wa takhfifiha. Ya. Ya ini ketika sudah masuk ya ataupun terbit fajar subuh dan menganjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya. Ya. Kemudian dilakukan dengan diperingan. Jadi qobliyah subuh itu ndak usah jenengan baca surat Al-Baqarah, ndak usah. Ya, tetapi diperingan saja. Ya. Inilah pendapat wa huwa mazhab Malik wa Syafi'i wa jumhuril ulama. Ya, jadi sunnah-sunnah qobliyah subuh itu adalah pastinya ya salat ketika sudah terbit fajar subuh. Kemudian yang kedua adalah sholatnya diperingan, ya, jangan diperberat ataupun membaca bacaan yang panjang, ya gitu. Ada Pak yang sholat sunnah membaca surat Al-Baqarah full gitu? Nggak ada ya, nggak ada. Gitu. Mau sholat wajibnya aja dereng Mas, gitu ya. Insya Allah nak gerhana matahari atau gerhana bulan Pak, satu surat itu Insya Allah, gitu ya. Inilah mazhabnya mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dan jumhur para ulama. Jadi amalan yang ringan tetapi berpahala sangat besar yang pertama adalah 2 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat fajar ataupun qabliyah subuh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati, amalan ringan tetapi sangat berpahala yang sangat besar, yaitu 2 rakaat sholat sunnah wudu. Ya, 2 rakaat sholat sunnah wudu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbil biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seorang berwudu, ya, ma min ahadin yatawadda, tidaklah seorang berwudu, fayuhsinul wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, wa yusalli rak'ataini, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, yuqbila biqalbihi wa wajhihi, ya, melaksanakan 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, ya, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terkenal kisahnya, orangnya belum masuk surga tetapi terompahnya ataupun sandal wudunya sudah masuk surga duluan, yaitu kenapa? Sinten Bapak Ibu? Ya, Bilal bin Rabbah. Ya, karena apa? Mempunyai amalannya berwudu, menjaga wudunya, setelah menjaga wudunya sesuai dengan tuntunan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istiqamah melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Ya. Ini ringan. Ya. Kira-kira wudu itu butuh kayak duit mboten Pak? Gratis mboten Pak? Insya Allah kalau di sini gratis Pak, airnya nggak beli kan? Nggak ya gitu. Insya Allah nggak beli di sini. Makanya gratis. Ya, gitu.
Maka ini amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat besar, yaitu menjaga wudu dan sholat sunnah wudu. Ya, sholat sunnah wudu. Masyiral muslimin, a'azakumullah jami'an. Ya. Orang biasanya kalau orang itu serem, ya orang itu serem. Ada apa orang serem, Pak? Ya, orang serem itu, ya biasanya itu kalau mau tidak serem itu cuma dua, Pak. Satu, sering-sering wudu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya gitu. Jadi nek wajah. Tapi kalau orang yang serem, kalau gitu mas, yang wajahnya serem nggak pernah wudu mas, bukan. Ya. Biasanya kalau orang wajahnya serem ataupun kayaknya galak, tetapi kalau dia suka wudu dan membaca Quran, nanti orang itu persepsinya bukan galak. Ya. Tetapi orang itu akan memancarkan kewibawaannya. Ya, bukan lagi memancarkan rasa takutnya, tetapi akan memancarkan rasa kewibawaannya. Ya, maka salah satu orang yang saya kenal, ya, dan beliau menjaga wudu. Saya di Lampung mempunyai guru juga selalu senantiasa menjaga wudu. Ya, dan saya juga harusnya yang ngisi pada hari ini yaitu Ustadz Naskan, dan beliau juga senantiasa menjaga wudunya. Kira-kira jenengan kesini wudu mboten, Pak? Alhamdulillah wudu dulu katanya. Alhamdulillah gitu ya. Gitu. Emang harus wudu. Ya gitu. Apalagi jenengan ini suka meruqyah. Ada Pak yang bisa meruqyah di sini? Ya. Aku aja nggak mau, Pak. Ya gitu. Karena masih bolong-bolong wudunya. Ya gitu. Wudunya masih bolong-bolong. Maka kalau orang yang ahli ruqyah maka harus membentengi dirinya dengan senantiasa mensucikan dirinya dengan cara berwudu. Ini amalan yang kedua. Tadi amalan yang pertama adalah ringan tetapi berpahala sangat besar. Ya ini tadi adalah sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Yang kedua adalah 2 rakaat sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah wudu. Ya. Masyiral muslimin, a'azakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya ini amalan-amalan ringan tetapi berpahala sangat besar, apalagi kita lakukan di bulan Ramadan. Ya ini yang ketiga, sholat subuh dan sholat asar. Ya, sholat subuh dan sholat asar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Ya. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang sholat bardaini, ya, waktu barot, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ya. Apa Pak Ibu maksudnya bardaini, Bu? Ya. Pernah mendengar bardaini? Ya. Barot itu apa? Barit itu pagi ini jenengan merasakan apa, Bu? Panas apa dingin? Dingin apa sejuk? Lah kok beda-beda, Pak? Tadi dingin, sekarang sejuk. Ya, gitu. Jadi dalam hadis kata man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu barot, maka akan masuk surga. Ya, apa itu sholat bardain? Dr. Mustafa bin Bugha menjelaskan, ya, al bardaini sholatul fajri wa sholatul ashr. Ya, sholat bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Kenapa sholat subuh dan sholat asar Rasulullah mengatakan bardaini? Ya, karena sholat ini dikerjakan di 2 waktu dingin. Ya, 2 waktu dingin yang menghimpit siang hari
ketika cuaca udara sudah sejuk. Ya. Jadi kenapa sholat ini dikenamakan sholat bardaini? Karena sholat ini dikerjakan di 2 waktu dingin. Yang pertama, waktu yang pertama sholat subuh itu kesan pertama apa Bu? Adem. Ya, masih dingin. Ayo sholat sik dingin. Ayo mandi nanti dulu dingin. Nah, gitu. Jadi kalau pagi hari itu kesan pertama adalah barot atau barit. Ya, ini barit yaitu dingin. Kemudian kalau asar itu adalah pergantian dari yang sangat panas, tetapi ketika sudah masuk asar itu sudah mulai sejuk kembali. Betul Pak? Ya, biasa nenek petani asar kuwi ra mulih. Karena napa? Senging ini mulai doyong, nah, katanya gitu. Sudah mulai dingin. Nah, kira-kira kalau udah mulai dingin itu wegah mentas. Ya, tak bacut kisik. Nunggu rampung. Biasanya seperti itu. Ya, gitu. Akhirnya diundur, sholatnya mundur. Ya. Maka disebutkan di sini, barang siapa yang sholat bardain secara berjamaah, ya ini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat 2 waktu barot, yaitu asar dan subuh dan asar, maka baginya adalah surga, ataupun dia akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya menarik Pak. Kalimatnya adalah dakhalal jannata. Dakhala itu fiilnya, kata kerjanya itu fiil madi atau fiil mudhari Pak. Ya. Ini mungkin jenengan sudah murojaah bahasa Arab dulu. Ya. Fiil madi itu adalah kata kerja bentuknya lampau ataupun sudah dikerjakan. Kalau fiil mudhari itu akan dikerjakan. Ya. Kalau dakhala itu fiilnya madi, berarti sudah dikerjaan belum Pak? Sudah. Ya, bukan dakhala yadkhulu. Ya, yadkhulu. Ya, yadkhulu itu akan. Ya, akan masuk. Berarti kalau dikatakan barang siapa yang sholat ya subuh dan sholat asar berjamaah, ya, maka dia akan masuk surga. Nah, itu berarti pakainya fiil mudhari. Tetapi di sini menggunakan fiilnya fiil madi. Ya. Kalau fiil madi itu sudah dilakukan pasti akan masuk surga. Bukan pasti akan, tetapi pasti sudah masuk surga. Tapi syaratnya tadi di awal. 1 harus ikhlas. Yang kedua nopo tadi? Benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya, benar sholat jamaah asar, tetapi sholat jamaahnya bar maghrib. Ya pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sholat bardaini. Insyaallah sholat ini yang paling susah, paling berat, terutama sholat subuh secara berjamaah. Ya, kemudian keempat Bapak Ibu yang kami hormati, amalan yang keempat, amalan ini ringan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa Bu? Menjawab panggilan azan. Menjawab panggilan azan. Jenengan pernah dengar azan Bu? Bapak pernah dengar azan? Pernah. Tapi kalau jenengan dengar azan di TV, pasti dipindah channel-e. Laras Pak? Oh nggih jan gitu. Ketoknya kok kathah ini rencangnya gitu ya. Jadi ketika azan itu pindah channel-e. Madosi sinten Bu? Ya gitu. Ya. Gitu. Padahal ya, ada keutamaan ketika kita menjawab panggilan azan. Ya gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu man qala hina yasma'un nidaa, ya, barang siapa yang mengucapkan setelah mendengarkan azan ataupun doa azan, ya, doa setelah azan, Allahumma rabbaha dihidawati tamah wassalatil qaimah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Apa kata Rasulullah SAW? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumul qiyamah. Ya, doanya pendek. Ya, tapi harapannya apa? Akan mendapatkan syafaatnya. Syafaatnya siapa? Ya, bukan syafaat para kiai-kiai. Kita ini bukan. Kalau kita ini apa? Ya, tidak bisa memberi syafaat. Kita saja belum tentu masuk surga. Ya, dan kita berharap akan masuk surga. Tetapi yang memberi syafaat itu bukan orang-orang yang pencitraan, tapi memang benar-benar dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pasti masuk surganya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang akan memberi syafaat dengan pastinya izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana salah satu menyebut syafaatnya Nabi Muhammad? Ya, ini menjawab panggilan azan. Nah, nanti kalau bulan Ramadan insya Allah ketika sudah azan itu channel azannya tidak dipindah, karena yang dipindah bukan channel azannya tetapi jenengan yang pindah tempat. Ya gitu. Ya, tadinya di depan TV pindah ke ya mau di Pak masjid, alhamdulillah. Kira di tempat makan Pak, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Ya gitu, tempatnya makan gitu ya gitu. Ini panggilan azan, dan insya Allah ini panggilan azan di bulan Ramadan ini yang senantiasa dinanti-nanti ini. Ora adan sih apa takmire atau muadzin ini lali apa piye ya kan gitu. Nah, maghrib pisan gitu ya gitu. Ya. Dan ini loh masyarakat muslimin, ini amalan ringan. Ya. Azan, makanya ini para muadzin tolong ya muadzinnya ini yang bagus-bagus. Ya, masalahnya itu yang muda-muda kayak kami ini wegah azan itu loh. Ya, mesake bapaknya itu ya, tarik satu napas wae azan Allah gitu ya gitu. Kita nih loh kasihan nih mas-masnya yang muda-muda ini ya, harusnya di soft paling depan azan. Ya, gitu. Biar nanti mbah-mbah kita, bapak-bapak kita, sesepuh-sesepuh kita hanya menjawab panggilan azan. Ya, sama-sama insyaallah kita mendapatkan keutamaan dari azan ya. Masya Allah ini doanya sudah hafal semuanya ya, hafal semuanya. Masyaallah muslimin azakumullah jami'an. Yang berikutnya amalan-amalan ringan tetapi berpahala sangat besar ya, berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu zikir ya, kampling surga. Ya, kampling tahu Pak kampling? Ya, ya kampling itu kita mempunyai ya kebun lah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Pak zikirnya? Gampang banget Pak zikirnya. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, "Man qala subhanallahil azim wa subhanallahi wa bihamdihi ghufirat lahu nakhlatu fil jannah." Barang siapa mengucapkan kalimat subhanallahil azim wa subhanallahi wa bihamdi ya, niscaya ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngampling dulu Pak di surga. Golek tanah ya, ataupun golek kebun, dan kebun itu yang nanam bukan kita tetapi sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan apa? Sering-sering aja kita mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, ketimbang kita itu nesu. Kalau nesu itu batinin apa Pak? Ya batini sapa-apa dibatin. Bojoku kok cerewet temen to gitu ya, batin. Ya, suamiku kok galak men to dibatin. Ya, ketimbang kita batin yang jelek-jelek, lebih baik kita berzikir subhanallahil azim wa subhanallahi wa bihamdi. Ya, ini ringan. Ya, tetapi masya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Ya ini yang keenam, zikir masuk pasar. Ada Pak sini orang pasar? Ada yang suka ke pasar Pak? Ya. Ini zikirnya insya Allah zikirnya masyhur. Ya. Ini ada zikir masuk pasar. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dakhala suqan minal aswakin." Barang siapa masuk pasar kemudian ia berdoa ataupun membaca. Ya. Membacanya apa Pak? Faqala, maka dia berkata ataupun membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ampun hafal sinten Bu? Ayo coba bareng-bareng yuk Bu. 1 2 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu doa masuk ataupun zikir masuk pasar. Keutamaannya apa Bu? Ya, siapa yang membaca doa di atas, ya, kataballahu lahu alfin hasanatin wa maha anhu alfin sayyiatin. Ya. Ya ini barang siapa yang membaca doa di atas ataupun doa ketika masuk pasar, Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. Ya. Wa maha anhu alfin sayyiatin, dan Allah akan menghapuskannya darinya 1.000.000 keburukan. Ya. Barang siapa mau masuk pasar kemudian dia berdoa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, maka Allah akan mencatat 1.000.000 kebaikan dan Allah akan menghapuskan darinya 1.000.000 keburukan. Inilah zikir yang sangat ringan tetapi keutamaannya sangat besar. Kenapa saya sampaikan ini Bu? Pasar, iya, karena ketika 10 hari pertama di bulan Ramadan yang rame itu masjid. Ya, tetapi kalau sudah biasanya kalau sudah injury time, ya, waktu-waktu yang sisanya sedikit itu yang ramai pun di ya, mall ataupun pasar, ya, mencari pernak-pernik kenapa Bu? Ya, kembang meja, ya, kembang meja. Ya, padahal sekarang jenengan ini beli snack banyak sekali tapi ya bukan, kita sudah nggak nerima apalagi tamu, ya, karena takut kena ya, COVID, ya. Nah, terus kembang ininya siapa yang mau makan, ya, gitu, hanya untuk pajangan aja Mas, gitu. Tidak. Maka biasanya orang ini ketika di akhir bulan Ramadan sibuk ke pasar, ya. Kalau sekarang nggak sibuk ke pasar Pak, ya. Orang-orang sekarang itu belanjanya udah nggak ke pasar tapi belanjanya pakai Shopee, ya, pakai yang lain-lainnya, ya. Niki mungkin jenengan punya istrinya nggak pernah ke pasar tapi paketannya ke rumah terus itu, ya, gitu. Enten Bu ngoten niku, enten kathah nih Pak. Gitu. Kata kok istri jenengan kok nggak pernah masak gitu, tapi kok makanannya enak-enak terus gitu, ya. Gitu. Ya mungkin bisa GoFood Pak, ya bisa. Ya, gitu. Nah, sekarang ini sudah mudah semuanya. Dan itulah gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratkan itu, ya, surga itu nanti ketika kita ingin apa akan datang dengan sendirinya. Pengen buahnya datang dengan sendirinya. Ya, pengen apapun akan datang dengan sendirinya. Yaitu kita lihat itu di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu belum pernah terbetik dalam pikiran kita. Di dunia saja sekarang apa saja bisa datang dengan sendirinya. Syaratnya satu Pak, kenapa? Punya uang, betul Pak? Ya, punya uang apapun datang dengan sendirinya. Nah, bagaimana nanti di surga itu bisa datang dengan sendirinya? Syaratnya juga cuma satu, ya. Ya ini imannya itu juga dilandasi dengan amal.
Ya ini harus mempunyai pahala. Ya, kalau nanti punya pahala, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya orang yang berpahala ini dilandasi tentang keimanan kepada Allah dan juga beriman kepada yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam rukun iman. Inilah zikir yang sangat ringan ketika masuk pasar. Mungkin kalau yang milenial sekarang ngelihat di shopping, lihat di lain sebagainya, wah suami saya belum punya uang, tak masukkan keranjang dulu, ya di keranjang dulu, nanti kalau udah punya uang baru dibeli, ya seperti itu. Ya mungkin kalau di sini belum, ya tapi anak-anak jenengan lebih pintar daripada kita semuanya, ya gitu, lebih pintar daripada kita semuanya gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketujuh, ini amalan ringan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Mengamini bacaan iman. Mengamini bacaan imam. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ammanal iman fa aminu fa innahu man wafaqa ya ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah apa? Amin. Karena barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti pertanyaan kita, ketika kita sholat, ada enggak Pak malaikat ikut sholat? Ada enggak Pak? Pertama ini ketok mboten Pak? Ya. Kalau ketok medeni Pak, ya gitu, medeni Pak, ya. Dan mereka juga mengucapkan amin. Ya maka kita ini ketika ngucapin amin tuh jangan kayak orang malas, amin gitu, enggak boleh. Ya, harus semangat karena keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu dosanya akan terhapus yang telah lalu ataupun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka aminnya makmum itu tergantung dolinnya imam. Nek dolinnya imam itu waladhdallin, semangat, makmumnya pasti aminnya pun semangat. Tapi kalau imamnya waladhdallinnya itu lemes, ya aminnya pun lemes mboten Pak? Ya, namanya imam itu kan sebagaimana panglima perang. Masa mau panglima perang itu ngajaknya perang gitu ya? Enggak ada. Ya, gitu. Orang Melayu mau maju, Melayu ini mundur malahan. Ya, pasti tegas dan juga berwibawa. Maka ketika waladhdallin itu niscaya harus juga mengajak agar makmum yang tadinya ngantuk ingat, oh, ada membaca amin, ya. Karena banyak yang curhat Pak. Saya itu kalau pas sholat juga kadang-kadang bisa tidur ya Ustadz. Kira-kira sholat saya sah mboten tat gitu. Ada ya orang bisa tidur sambil berdiri itu, gitu. Ya, bisa Pak gitu. Sambil berdiri itu sambil tidur aja bisa. Apalagi kalau sholat taraweh, ya begitu. Sujud rampung sujud ya. Bablas nggak tahu nih. Ya, karena apa? Bukannya saking banyaknya. Ya, jadi ngantuk. Ya. Gitu. Jadi sholatnya khusyuk, saking khusyuke ya bablas tidur. Ini nggak enten Pak gitu. Tapi insya Allah buat tentang meriki, karena di meriki belum sholat taraweh. Ya gitu. Ini yang ketujuh, amalan ringan. Baca amin susah mboten Bu? Pak? Mboten. Monggo Pak baca aminnya yang bagus. Ya. Tetapi inilah semoga pas amin kita pas juga malaikat mengucapkan amin sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin azakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu apa? Ya ini membaca ayat kursi setelah sholat. Ya, membaca ayat kursi setelah sholat. Ya. Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulla salat
maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin, ya, di setiap selesai sholat, maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah, ya, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga illa ayyamut, melainkan kematian. Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga illa ayyamut, selain kematian. Ya, selain kematian. Ya, berarti syarat orang masuk surga harus napa, Bu? Harus napa? Harus mati. Ya. Pertanyaannya, kita sudah sanggup, sudah siap belum, Bu, masuk surga? Sudah siap, dereng? Ya. Kalau sudah siap berarti kita sudah siap mati. Nek takon siap nabi. Nah, tapi siap masuk surga? Siap. Siap mati? Dereng. Nah, gitu. Ya. Surga dunia dulu, Mas. Ya, surga dunia dulu. Maka ini amalan-amalan. Barang siapa yang setelah sholat senantiasa membaca ayat kursinya, ya, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati ataupun kecuali kematian. Ya. Masyirul muslimin, a'azakumullah jami'an. Inilah amal-amalan, ya, amalan-amalan yang Allah ini menguji kita, baik dari mati hidup ini adalah dia baluakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ini supaya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Ya, terutama nanti di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini mari kita beramal yang sangat luar biasa. Ya, mungkin jenengan sudah punya ritual-ritual amal-amalan yang insyaallah sesuai dengan syariat Islam, yang sudah turun temurun bertahun-tahun. Mari amalan ditambah amalan-amalan ringan ini. Mungkin itu amalan-amalan berat. Contohnya ada keutamaan memberi berbuka bagi orang yang puasa, maka pahalanya sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Kira-kira memberi buka itu mengeluarkan duit mboten, Pak? Ya, kurma contohnya. Berarti harus membelikan kurma dan lain sebagainya. Pasti mengeluarkan harta. Ya, ataupun juga, ya, mengeluarkan zakat, ya, zakat mal. Paling senang saya itu kalau nisab saya zakat mal sudah di bulan Ramadan keluarkan. Itu ada keutamaan-keutamaan, tetapi itu semua, ya, pasti mengeluarkan harta kita. Ya, dan biasanya orang yang mengeluarkan harta itu sangat berat. Biasanya, apalagi sekarang alasannya adalah Covid. Ya, semua perniagaan itu wah kacau, Mas. Stok banyak, ya, tapi yang keluar sedikit. Ya. Ini ya, berapa pengusaha curhat sama kita, Mas, stok kita banyak, Mas, di gudang. Ya, tapi sampai saat ini ya habis biaya itu hanya untuk produksi. Ya, tetapi belum belum laku, Mas, gitu. Ya, gitu. Mohon doanya gitu. Ya, makanya banyak, ya, pengusaha-pengusaha yang sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi hartanya, ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala, awas bangkrut dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam beramal soleh. Maka doanya adalah apa? Ya, ini ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka kuatkanlah, teguhkanlah hati ini di dalam menjalankan agama Islam. Ya, semoga kita ibu semua bisa mengambil manfaat, ya, di dalam pertemuan kali ini. Ya, pertemuan kali ini. Ya, ini siapa tahu amalan-amalan ringan ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menurut kita itu sesuatu yang kecil. Ya, tetapi di hadapan Allah itu sesuatu yang besar. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Di masyarakat itu kadang-kadang kita itu hanya bercanda. Ya,
hanya ngomongnya itu nyeletuk, hanya bercanda. Tetapi orang yang kita buat bercandaan itu merasa omongan kita itu sangat menyakitkan. Padahal kita hanya inginnya bercanda ataupun ringan. Tetapi dia menurut dia adalah sesuatu yang sangat berat ataupun menyakitkan. Ya, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal itu pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain jenengan nanti pasti akan menghatamkan Al-Qur'an. Ya, jadi biasanya ada pertanyaan, "Mas, lebih bagus mana? Membaca Al-Qur'an ataupun membaca Al-Qur'an plus memahami artinya? Lebih bagus mana, Pak?" Lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Wah, ini ya garuk-garuk sih ya. Gitu. Para ulama itu setahun full itu adalah meneliti tentang Al-Quran, mengkaji tentang Al-Quran. Tetapi kebanyakan para ulama salaf, ya, seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu ketika masuk bulan Ramadan itu, ya, kajian-kajian yang membahas Quran itu sedikit beliau bahas, tetapi lebih fokus untuk membaca Al-Quran. Berapa hari hatam Quran, berapa hari hatam Quran. Ya, mungkin ada juga yang semalam hatam Quran. Ya, kita ini berapa hari Pak hatam Quran? Ya, gitu. Maka berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Ya, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Nah, maka keutamaannya adalah membaca. Ya, Mas nek aku iso maca piye Mas ngrungokke? Ya, setel murotal, ya, karena mendengar dan membaca itu sama-sama mendapatkan pahala, yaitu yang pastinya didengarkan Al-Quranul Karim. Ya, kalau belum bisa membaca Al-Quran, enten Bu yang belum bisa baca Al-Quran? Kalau ada nih tanggung jawab panitia PPA, ya gitu ya, tanggung jawabnya panitia kajian Ahad pagi nih, ya gitu. Bagaimana biar bisa baca Al-Quran, ya gitu. Oke, barakallahu fikum Bapak Ibu yang kami hormati. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ini kepada bulan Ramadan. Ya, dan ampunilah dosa-dosa kami semuanya, dan juga nanti semoga di bulan Ramadan ini kita bisa beramal dengan semaksimal mungkin. Dan siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita sudah mempunyai bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Bapak Ibu yang kami hormati yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu ala islamikum, astaghfirukum minal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.